pembelajaran muatan listrik, siapkan kertas warna yang berbeda warna, lalu spidol dan gunting. Langkah selanjutnya adalah melipat kedua kertas warna. Kemudian mencetak kertas warna bentuk bulat. Setelah kertas warna dicetak, lalu digunting, dan akan menghasilkan hasil seperti pada gambar. Lalu setelah selesai digunting, untuk kertas warna yang berwarna biru, kita akan menambahkan tanda negatif, dan untuk kertas warna yang berwarna orange akan kita tambahkan muatan positif. Alat dan bahan untuk membuat media garis bilangan ada kardus, lalu kertas warna, spidol, gunting, dan juga selotip. Lalu kardus dibagi menjadi seperti ini, digunting satu bagiannya. Lalu untuk bagian yang tidak menyatu seperti pada gambar, kita kasih selotip. Nah, lalu setelah dikasih selotip, kita gunting dan kita rakit menjadi seperti pada video ini. Nah, setelah kita rakit, kita gunting kertas warna yang satu warna orange dan satu berwarna kuning, lalu kita tambahkan angka-angka seperti pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marwah Hayati, NIM 200-688. Di sini saya akan membicarakan mengenai cara pengaplikasian media pembelajaran muatan listrik dan juga media pembelajaran garis bilangan. Pertama-tama saya akan membicarakan mengenai pengaplikasian media pembelajaran muatan listrik. Ketentuannya adalah ini bilangan positif dan ini adalah bilangan negatif. Apabila bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, maka ini menjadi netral. Soal yang pertama, bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. 3 ditambah 4. Kita ambil bilangan positif 3, 1, 2, 3. Setelah itu, kita tambahkan lagi 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita hitung keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. 5 ditambah negatif 4. Ambil bilangan positif sebanyak 5. Ditambah negatif 4. Ambil bilangan negatif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan ketentuan awal, apabila positif bertemu dengan negatif, maka menjadi netral. Maka hasil dari 5 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Negatif 5 ditambah negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5. 1, 2, 3, 4,
5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Positif dikurangi bilangan positif. 5 dikurangi 3. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dikurangi maka kita ambil 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 2. Positif dikurangi dengan bilangan negatif. 5 dikurangi negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi negatif 6. Karena di sini tidak ada negatif, maka kita tambahkan bilangan netral sebanyak 6. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita ambil bilangan negatifnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasilnya adalah 11. Positif dikurangi dengan bilangan negatif. Negatif 7 dikurangi negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 4. 1, 2, 3, 4. Untuk pengaplikasian media pembelajaran garis bilangan itu memiliki ketentuan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jika bilangan negatif, maka harus menghadap ke bilangan negatif. Dan jika bilangannya positif, maka harus menghadap bilangan positif. Dan jika penjumlahan, itu orang-orangannya harus maju. Dan jika pengurangan, orang-orangannya harus mundur. Orang-orangan harus selalu berada pada posisi 0. Soal yang pertama, 5 ditambah 3. Karena 5 merupakan bilangan positif, jadi orang-orangan harus menghadap bilangan positif. Jadi panahnya harus menghadap ke bilangan positif. Nah, lalu karena ini merupakan penjumlahan, orang-orangan harus maju. Pertama-tama harus maju ke bilangan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu setelah orang-orangan berada di angka 5, lalu orang-orangan harus maju lagi 3 langkah atau 3 angka. 1, 2, 3. Nah, posisi terakhir orang-orangan itu berada pada angka 8. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Soalnya adalah 5 ditambah dengan negatif 4. 5 merupakan bilangan positif, jadi orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif.
Orang-orangan terlebih dahulu berada pada posisi 0, lalu maju ke bilangan 5. Karena ini penjumlahan, maka orang-orangan harus maju. 5 ditambah negatif 4. Karena angka selanjutnya adalah negatif, maka panah orang-orangan harus menuju ke bilangan negatif. Nah, setelah itu orang-orangan harus maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari 5 ditambah negatif 4 adalah 1. Soalnya adalah negatif 4 ditambah dengan negatif 3. Orang-orangan harus selalu berada pada angka 0. Nah, karena negatif 4 merupakan bilangan negatif, maka orang-orangan panahnya harus menghadap ke bilangan negatif. Lalu orang-orangan harus maju 4 langkah menuju angka 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu karena ini ditambah dengan negatif 3, maka orang-orangan harus maju dan menghadap ke bilangan negatif. Orang-orangan harus maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Posisi terakhir orang-orangan berada pada negatif 7. Maka hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 adalah sama dengan negatif 7. Negatif 5 ditambah 4. Karena negatif 5 merupakan bilangan negatif, orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Lalu orang-orangan maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ditambah dengan 4, maka panah harus mengarah ke bilangan positif dan orang-orangan harus maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Posisi terakhir orang-orangan berada pada angka 1, maka hasil dari negatif 5 ditambah 4 adalah negatif 1. Soalnya adalah 6 dikurangi 4. Karena 6 merupakan bilangan positif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Karena ini merupakan pengurangan, jadi orang-orangan harus mundur. Nah, pertama-tama orang-orangan harus maju dulu ke angka 6. Lalu orang-orangan mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dan posisi terakhir orang-orangan itu berada pada angka 2, maka hasil dari 6 dikurangi 4 adalah sama dengan 2. Dikurangi negatif 3. Posisi orang-orangan harus berada selalu pada angka 0. Nah, lalu orang-orangan karena 7 merupakan bilangan positif, orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Lalu orang-orangan tersebut maju sampai ke angka 7. Nah, setelah itu dikurangi dengan negatif 3. Karena negatif 3 merupakan bilangan negatif, jadi orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Nah, setelah itu karena ini merupakan pengurangan, orang-orangan harus mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Posisi terakhir orang-orangan berada pada angka 10, maka hasil dari 7 dikurangi negatif 3 merupakan 10. Soalnya adalah negatif 5 dikurangi 4. Nah, orang-orangan harus berada selalu pada angka 0. Setelah itu, karena negatif 5 merupakan bilangan negatif, maka
panahnya harus terarah ke angka atau bilangan negatif, dan orang-orangan harus maju sebanyak 5 langkah. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu, karena ini merupakan pengurangan, maka orang-orangan harus mundur, dan karena dikurangi dengan bilangan positif, maka panahnya harus mengarah ke bilangan positif. Seperti ini. Lalu orang-orangan mundur sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Maka karena orang-orangan terakhir sekarang berada pada negatif 9, maka negatif 5 dikurangi 4 adalah negatif 9. Ketentuan pada perkalian dan pembagian adalah jika bilangan pertamanya positif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Dan jika bilangan pertamanya negatif, maka menghadap bilangan negatif. Dan jika bilangan keduanya positif, maka orang-orangan harus maju. Dan jika bilangan keduanya negatif, maka orang-orangan harus mundur. Nah, soalnya adalah 4 dikali 2. Karena 4 merupakan bilangan positif, jadi orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Dan angka keduanya adalah positif juga, maka orang-orangan harus maju. Nah, 4 dikali 2. Orang-orangan itu harus melompat sebanyak 4 kali. Dan satu kali lompatannya itu melampaui 2 angka. Satu kali lompatan, 2 kali lompatan, 3 kali lompatan, dan 4 kali lompatan. Nah, karena posisi orang-orangan sekarang berada pada angka 8, maka 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Soalnya adalah 3 dikali negatif 3. Karena angka pertamanya merupakan positif, jadi orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Nah, lalu karena bilangan keduanya merupakan negatif, maka orang-orangan harus mundur. 3 dikali 3. Itu artinya orang-orangan harus lompat 3 kali dan melampaui 3 angka. 1 kali lompatan, 2 kali lompatan, dan 3 kali lompatan. Karena posisi orang-orangan sekarang berada pada negatif 9, maka 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Soalnya adalah negatif 5 dikalikan dengan negatif 2. Karena negatif 5 merupakan bilangan negatif, angka pertamanya bilangan negatif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Nah, karena bilangan keduanya merupakan bilangan negatif juga, maka orang-orangan harus mundur. 5 dikali 2. Itu artinya orang-orangan harus lompat sebanyak 5 kali dan 1 kali lompatannya melampaui 2 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Karena posisi orang-orangan sekarang berada pada angka 10, maka hasil dari negatif 5 dikalikan dengan negatif 2 adalah positif 10. Soalnya adalah negatif 2 dikali 2. Karena negatif 2 sebagai angka pertamanya merupakan bilangan negatif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Lalu karena angka keduanya merupakan positif, maka orang-orangan harus maju. Nah, 2 dikali 2 itu artinya orang-orangan harus melompat 2 kali dan 1 kali lompatannya itu melampaui 2 angka. 1, 2.
karena sekarang orang-orangan berada pada negatif 4, berarti negatif 2 dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 4. Soalnya adalah 6 dibagi 3. Karena 6 merupakan bilangan positif, jadi orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Lalu karena bilangan keduanya juga merupakan positif, maka orang-orangan harus maju. 6 dikali 3 itu artinya orang-orangan harus melompat 3 satu kali lompatannya itu 3 angka. Satu kali lompatannya 3 angka. 1 2. Nah, dan karena orang-orangan sudah mencapai angka 6, maka orang-orangan tersebut melompat sebanyak 2 kali. Karena tadi lompatan pertama melompat ke angka 3. Lalu lompatan kedua juga orang-orangan itu harus melampaui 3 angka. Nah, dan orang-orangan sudah mencapai ke angka 6. Maka orang-orangan dapat menempati angka 6 dengan 2 kali lompatan. Maka hasil dari 6 dibagi 3 sama dengan 2. Soalnya adalah 8 dibagi negatif 4. Karena 8 merupakan bilangan positif, orang-orangan harus menghadap ke bilangan positif. Dan angka keduanya merupakan bilangan negatif, maka orang-orangan harus mundur. Nah, orang-orangan harus melampaui 4 angka dalam satu kali lompatannya. 1 kali lompatan, 2 kali lompatan. Orang-orangan dalam 2 kali lompatan sudah mencapai angka 8. Maka hasil dari 8 dibagi negatif 4 merupakan negatif 2. Karena orang-orangan tersebut hanya melompat sebanyak 2 kali. Dan sekarang orang-orangan berada pada bilangan negatif. Soalnya adalah negatif 3 dibagi negatif 3. Karena angka pertamanya merupakan bilangan negatif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Dan karena bilangan keduanya merupakan negatif juga, maka orang-orangan harus mundur. 3 dibagi 3, maka orang-orangan harus maju sebanyak harus melompat, dan 1 kali lompatannya itu berskala 3 atau 3 angka sekaligus. 1. Nah, karena dalam 1 kali lompatan orang-orangan sudah mencapai ke angka 3, maka hasil dari negatif 3 dibagi dengan negatif 3, hasilnya adalah 1. 1 karena orang-orangan hanya cukup melompat 1 kali, dan positif karena orang-orangan berada pada bilangan positif. Soalnya adalah negatif 10 dibagi 5. Karena bilangan pertamanya merupakan negatif, maka orang-orangan harus menghadap ke bilangan negatif. Nah, karena bilangan keduanya merupakan positif, maka orang-orangan harus maju. 10 dibagi 5, maka orang-orangan dalam 1 kali lompatannya itu melampaui 5 angka. 1 kali lompatan, 2 kali lompatan. Karena orang-orangan sudah mencapai ke angka negatif 10 dalam 2 kali lompatan, maka hasil dari negatif 10 dibagi 5 merupakan negatif 2. Negatif karena sekarang orang-orangan berada pada bilangan negatif, dan 2-nya dihasilkan dari orang-orangan melompatnya sebanyak 2 kali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.